Konnichiwa minasan, selamat datang kembali di channel Hibiki Cendekia yang selalu bawa informasi, pembelajaran, dan kekinian seputar negara Jepang. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentang Jepang, sebuah negara yang dikenal dengan budaya yang kaya, keindahan alam yang luar biasa, dan masyarakatnya yang sangat unik. Pasti banyak di antara kita penasaran, apa sih agama yang dianut oleh orang Jepang? Dan bagaimana kepercayaan ini mempengaruhi kehidupan mereka? Apa benar orang Jepang itu agnostik atau bahkan ateis? Dan bagaimana agama lain termasuk Islam masuk dan berkembang di Jepang? Yuk, simak terus video ini karena kita akan membahasnya dengan menarik. 1. Presentase penganut agama di Jepang. Ketika kita berbicara tentang agama di Jepang, sangat penting untuk memahami bahwa banyak orang Jepang sebenarnya tidak terlalu mengidentifikasi diri mereka dengan satu agama tertentu. Meskipun Shinto dan Buddha sangat mempengaruhi budaya Jepang, banyak orang Jepang yang menjalani praktik-praktik agama ini hanya pada kesempatan tertentu, seperti saat perayaan atau ritual keluarga. Survei yang dilakukan oleh organisasi riset global yakni Gallup pada tahun 2015 menunjukkan bahwa hanya 24% orang Jepang yang menganggap agama sebagai sesuatu yang penting, sedangkan 75% sisanya menganggap agama tidak penting, 1% abstain atau tidak memberikan jawaban. Jadi, meskipun agama sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan budaya Jepang, banyak orang Jepang yang lebih memilih untuk hidup tanpa ikatan agama yang ketat. Mereka lebih menganggap agama sebagai bagian dari tradisi budaya daripada sebagai pedoman hidup sehari-hari. 2. Apa itu agama Shinto? Shinto adalah agama asli Jepang yang telah ada sejak zaman kuno. Kata Shinto berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu Shin yang berarti dewa atau roh, dan To yang berarti jalan atau cara. Jadi, Shinto bisa diartikan sebagai jalan para dewa, atau cara hidup yang selaras dengan roh-roh alam. Shinto sangat erat kaitannya dengan alam, dengan keyakinan bahwa roh-roh atau kami bersemayam di berbagai elemen alam, seperti pohon, batu, air, bahkan gunung. Kata kami merujuk pada makna roh atau dewa yang dihormati dalam agama Shinto. Salah satu ciri khas agama ini adalah adanya berbagai ritual untuk menghormati kami tersebut, yang biasa dilakukan di kuil-kuil Shinto. Biasanya, orang Jepang mengunjungi kuil pada berbagai perayaan penting dalam hidup mereka, seperti saat kelahiran, pernikahan, atau tahun baru. Namun, yang menarik dari Shinto adalah bahwa agama ini tidak memiliki kitab suci atau ajaran-ajaran dogmatis yang terperinci. Sebaliknya, Shinto lebih menekankan pada pelaksanaan ritual-ritual yang membantu orang menjaga hubungan baik dengan kami dan alam. Ritual seperti menyucikan diri dengan air, memberikan persembahan di kuil, dan berdoa untuk kebahagiaan atau keselamatan sangat penting dalam tradisi ini. 3. Orang Jepang sebetulnya lebih cenderung agnostik atau ateis nih. Sebelumnya mari kita pahami dulu deh, apa bedanya agnostik dengan ateis. Agnostik adalah orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Orang dengan paham agnostik biasanya berpendapat bahwa ada atau tidaknya Tuhan maupun fenomena supranatural merupakan hal yang tidak dapat diketahui. Jika agnostik adalah orang yang ragu akan keberadaan Tuhan, ateis tidak begitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ateis adalah orang yang sama sekali tidak percaya akan adanya Tuhan. Berdasarkan data dan pengamatan sosial, orang Jepang tidak terlalu menganggap agama sebagai identitas utama dalam hidup mereka. Banyak dari mereka mengikuti ritual-ritual agama seperti perayaan tahun baru di kuil atau seperti festival Shinto. Tetapi ini lebih dilihat sebagai bagian dari budaya daripada bentuk kepercayaan pribadi. Bagi banyak orang Jepang, agama bukanlah sesuatu yang mendominasi kehidupan mereka. Mereka tidak merasa perlu mengikuti ajaran agama tertentu untuk hidup yang lebih baik. Sebagian besar orang Jepang cenderung melihat agama lebih sebagai sesuatu yang simbolik dan budaya, bukan sebagai sesuatu yang menentukan moralitas atau nilai-nilai hidup mereka sehari-hari.
mereka lebih mengutamakan hal-hal praktis seperti keselarasan dengan orang lain, kedamaian batin, dan kesejahteraan keluarga. Jadi, dapat disimpulkan nih bahwa orang Jepang cenderung lebih agnostik daripada ateis ya. Meskipun banyak orang Jepang yang tidak mengidentifikasi diri mereka dengan agama tertentu, mereka biasanya tidak secara eksplisit menolak atau memverifikasi keberadaan Tuhan. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk hidup tanpa berfokus pada pertanyaan-pertanyaan metafisik yang mendalam mengenai eksistensi Tuhan, yang merujuk kepada sikap agnostik yang lebih dominan. Hal ini mungkin sedikit berbeda dengan pandangan kita tentang agama, di mana agama seringkali menjadi identitas utama seseorang. Namun, di Jepang, hidup harmonis dengan orang lain dan alam lebih dihargai daripada mengklaim identitas agama tertentu. 4. Bagaimana Islam masuk dan berkembang di Jepang? Berbicara soal agama di Jepang, kita juga tidak bisa melewatkan perkembangan Islam di negara ini. Meskipun Islam bukan agama mayoritas di Jepang, namun sejarah Islam di Jepang cukup menarik. Islam pertama kali diperkenalkan ke Jepang pada abad ke-19, ketika para pedagang dan diplomat dari negara-negara muslim mulai datang ke Jepang. Namun, baru setelah Perang Dunia Kedua, Islam mulai dikenal lebih luas di Jepang. Seiring berjalannya waktu, komunitas muslim mulai tumbuh. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, sekarang ada sekitar 100.000 muslim di Jepang, yang mayoritas berasal dari negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Masjid-masjid di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto kini menjadi tempat berkumpul bagi umat muslim, baik untuk ibadah maupun untuk berinteraksi dalam komunitas. Meski demikian, Islam di Jepang tetap menjadi agama minoritas. Namun, yang menarik adalah bahwa meskipun Islam bukan bagian utama dari masyarakat Jepang, ajaran-ajaran Islam diterima dengan baik, terutama dalam konteks toleransi agama dan kehidupan multikultural. 5. Nilai-nilai agama dalam keseharian orang Jepang. Jadi, meskipun orang Jepang mungkin tidak terlalu terikat pada agama secara dogmatis, mereka tetap mengaplikasikan banyak nilai-nilai yang diajarkan oleh agama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti saling menghormati, menjaga kedamaian, dan hidup selaras dengan alam adalah bagian tak terpisahkan dari budaya Jepang. Ini adalah salah satu keunikan Jepang. Mereka mungkin tidak menyebutnya sebagai agama, tetapi mereka mempraktikkan banyak nilai agama dalam interaksi mereka dengan orang lain dan alam sekitar. Dan itu membuat Jepang menjadi negara yang sangat menarik untuk dipelajari, dengan cara hidup yang mengutamakan harmoni, rasa hormat, dan keseimbangan. Jadi, itu dia Sobat Hibiki, sebuah gambaran tentang agama di Jepang dan bagaimana nilai-nilai spiritualitas mempengaruhi kehidupan mereka. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.